pada market kali ini kita mencoba menganalisa market gold dengan analisa yang sangat-sangat awal atau sangat-sangat awal. Pada analisa awal, tentu teman-teman mungkin pernah mendengar apa itu trend line. Trend line adalah sebuah garis yang digambar untuk menentukan atau untuk membaca kemana harga pergerakan selanjutnya. Oke, kalau kita bisa lihat dengan trend line pada market gold, dia sedang dalam trend bullish karena gold sedang membuat pergerakan higher high, higher low, higher high, dan higher low yang memungkinkan gold untuk akan terus naik. Nah, ini analisa dasar pertama yaitu trend line. Mungkin teman-teman sudah tahu atau ada yang belum tahu, mungkin bisa melihat bagaimana trend line digambarkan atau juga bisa seperti ini. Oke, pada pergerakan ini teman-teman bisa lihat bahwa harga secara trend line telah melakukan break, namun secara pergerakan garis besar dia masih dalam kondisi bullish. Kalau teman-teman garisnya seperti ini memang terlihat seperti break. Namun kenapa ini bisa saya bilang masih dalam kondisi yang sangat bullish? Kalau kita gambar trend line-nya secara satu persatu seperti ini, terlihat bahwa harga belum menembus higher low sebelumnya di sini. Lalu dia melakukan koreksi dan naik. Kalau teman-teman lihat saya melakukan pengambilan posisi pada gold buy. Jadi pada pergerakan umumnya atau price action atau pergerakan dari harga itu sendiri, gold masih melakukan bullish momentum. Oke. Nah, ini bisa dilihat higher high, higher low. Mungkin teman-teman bisa terus lakukan berulang agar ini yang sangat dasar, yang sangat pertama teman-teman bisa lakukan untuk melihat pasar. Kalau hubungkan titik-titik terendah dan titik-titik tertinggi. Titik terendahnya yang pertama ada di sini, lalu titik tertinggi yang pertama ada di sini, lalu titik terendah setelah titik ini ada di sini. Oke, sebenarnya ini sama ya. Makanya tadi kenapa saya gambar ke sini, karena ini titik yang sama, level yang sama. Lalu titik tertinggi berikutnya ada di sini. Lalu titik paling rendah setelah titik ini adalah di sini. Oke, lalu kita ambil konklusi atau kenapa buy ini saya lakukan. Karena kalau teman-teman perhatikan pada pergerakan ini, kan gold sudah melakukan titik uh, rendah tertinggi setelah titik rendah ini. Kita bisa namakan saja biar lebih mudah. A, E, E, Marina balas. C, Kamu mau keluar kah? Aku bilang iya. Udah aku bilang. E. Oke. Setelah titik A, B, C, D, lalu terbentuk titik yang kita sebut, kita bisa namakan titik E. Kenapa saya bisa mengasumsikan bahwa titik E ini menjadi lower low, higher low berikutnya setelah titik C. Yang pertama, karena dia tidak menembus titik C. Yang kedua, kita mulai menuju ke indikator. Indikator yang saya gunakan adalah moving average 50 dan 200. Oke. Ini adalah indikator yang sangat umum, sangat dasar, namun sangat ampuh untuk membaca pergerakan. Setelah kita membentuk pergerakan trendline ini,
sebagai konfirmasi pertama bahwa tren sedang naik. Lalu konfirmasi keduanya adalah indikator moving average yang telah memotong dari bawah. Oke. Nah, potongan ini adalah namanya golden cross. Mungkin teman-teman bisa lihat di Google apa itu golden cross, yaitu sebuah indikasi bahwa telah terjadi perubahan tren menjadi tren kalau dari bawah ke atas menjadi bullish, kalau dari atas ke bawah menjadi bearish. Dan kebetulan pada emas telah terjadi golden cross, pemotongan dari bawah ke atas sehingga tren oleh indikator diindikasikan sebagai tren bullish. Kita sudah mendapat dua konfirmasi trend line yang sedang melakukan higher high, higher low, yang mana berarti bullish. Yang kedua adalah golden cross dari moving average 50 dan 200 yang telah memotong dari bawah dan mengindikasikan bahwa tren sedang naik. Ada dua konfirmasi terhadap gold bahwa tren sedang naik. Oke. Apa buy-nya di sini? Pertama karena setelah pemotongan oleh indikator dari bawah ke atas, baca indikator moving average sangat mudah. Selama harga masih berada di atas indikator moving average, berarti tren itu masih bullish. Sebaliknya, kita boleh tarik ke belakang. Selama harga berada di bawah indikator, berarti tren tersebut masih bearish. Oke, simple namun sangat akurat. Harga terus berada di bawah, lalu tren bearish terus terjadi. Harga mulai menembus bagian atas indikator, lalu tren bullish mulai terjadi. Oke, kalau teman-teman perhatikan, kita deketin, kita zoom. Setelah trend line ini, zona E ini terkonfirmasi, dari mana konfirmasinya? Setelah harga menyentuh moving average 50, dengan anggapan bila tren bullish masih akan terjadi, harga tidak boleh turun di bawah indikator atau bahkan masuk ke indikator. Dan pada pergerakan harga di beberapa jam hari ini, terlihat harga menyentuh indikator lalu mulai close di atas. Indikasi yang kuat bahwa gold masih akan naik. Itulah kenapa saya melakukan buy pada gold. Dengan asumsi setelah higher high higher low ini terjadi, dia akan membuat level atau titik, kita bisa sebut titik F sebagai target berikutnya. Nah, itulah cara menganalisa menggunakan trendline, lalu dikombinasikan dengan indikator moving average 50/200. Oke, kalau teman-teman bisa perhatikan juga, di sini ada pola yang sudah di break yang bernama pola rising wedge, mengindikasikan bahwa tren akan berlanjut naik. Ada tiga konfirmasi, sentuhan pada moving average, lalu tren yang bullish, seperti ini ya, sorry. Tren yang bullish, oke. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah roadmap yang kita buat pada gold. Lalu stop loss kita taruh di sini, tempatkan di sini sebagai titik terendah, titik paling rendah setelah kenaikan. Kalau kita bisa lihat, oke, ini dia. Secara trend line, lalu pattern, lalu sentuhan pada moving average, semuanya mengindikasikan kenaikan pada gold. Seperti itu roadmap pada gold, menganalisa dengan sederhana, menganalisa dengan simple, bagaimana menggunakan trend line, indikator, dan kalau teman-teman boleh perhatikan, kita gunakan lagi trend line pada pergerakan bearish di gold sebelumnya.
Oke. Kalau kita bisa lihat nih titik paling tinggi, kita tarik seperti ini. Lalu di sini, oke. Lalu dia langsung jatuh ke sini. Oke. Lalu dia membuat seperti ini. Ini small react terlalu besar, sorry. Sini dulu tarikannya. Ada react kecil di sini. Nah, oke. Oke, kita tarik dia seperti ini. Nah, nah, mungkin teman-teman setelah bisa membaca pergerakan tren seperti itu, teman-teman mulai bertanya kapan terkonfirmasinya tren menjadi naik atau turun, dan kapan terkonfirmasinya atau kapan bisa melakukan entry terhadap tren yang sedang bergerak. Oke, konfirmasi pertama, teman-teman banyak yang salah ketika terjadi seperti ini, lalu dia membuat lower height seperti ini. Biasanya beberapa orang akan melakukan entry di sini. Kalau yang sudah advance mungkin ya, mungkin melakukan entry. Namun saran saya ketika teman-teman baru memulai, pastikan trennya terbentuk dulu. Lalu di manakah waktu yang tepat untuk mengkonfirmasi atau melakukan transaksi. Ketika ada terjadi ABCD, pertama A, B, C, C. Oke, indikasi pertama bahwa tren sedang turun adalah ketika A titik tertinggi membentuk titik terendah B, lalu dia membuat titik tertinggi yang tidak lebih tinggi daripada titik ini. Itu adalah indikasi pertama, belum konfirmasi. Lalu indikasi kedua adalah ketika titik ini, titik C, menembus menjadi titik tertinggi kedua, lalu harga mulai menembus titik B, menembus titik ini. Itu adalah konfirmasi bahwa tren menjadi bearish. Lalu di mana teman-teman bisa melakukan uh, eksekusi ketika terjadi koreksi yang tidak lebih tinggi dari titik C. Teman-teman tahu ini adalah bearish, terkonfirmasi karena sudah A, B, C, dan D, itu konfirmasinya. Lalu carilah koreksi ke atas ketika harga tidak lebih tinggi dari titik C. Oke, dalam kasus ini mungkin beberapa trader akan melakukan sell di sini dengan uh, stop loss di sini kalau mereka adalah swing, dan ya berhasil kalau kita sell di sini. Stop lossnya 1400, ya hold sampai hari ini sudah sangat jauh. Ya hold hari ini sangat jauh, kalau bisa ke sini sampai 3000. Nah, begitulah cara menganalisa. Nah, kita kembali ke live market yang sudah sedang berjalan saja. Ini adalah pergerakan pertama. Titik paling rendah membuat titik tertinggi kedua, sebagai indikasi bahwa tren mulai bullish. Lalu indikasi kedua adalah ketika ada level di mana terbentuknya level C. Kita bisa lihat, kita ulang ya, ABCD-nya ya. A, B, C, ini juga A, B, C. Lalu level C terbentuk, dia tidak lebih rendah daripada level ini, mengindikasikan bahwa tren mulai naik. Lalu konfirmasinya adalah ketika ini ditembus. Sangat-sangat sama seperti entry saya. Ketika level ini ditembus, oke, lalu di mana cara mengambilnya? Koreksi. Pada level koreksinya kita ambil.
Seperti itu. Sebenarnya sel yang paling aman di sini. Oke, lalu kita cari TP-nya, TP jauh di sini. Iya. Oke. Nah, kenapa saya melakukan stop loss di sini? Dengan alasan bahwa setelah menyentuh moving average, harga saya tidak ingin harga kembali masuk ke dalam moving average karena itu bisa mengindikasikan sebagai indikasi pertama perubahan dari harga itu sendiri. Namun sebenarnya TP yang baik di sini karena dia bisa melakukan sedikit false breakout ke bawah lalu ke atas. Oke. Nah, pertanyaan keduanya biasanya adalah bagaimana cara mengukur jarak terhadap Dek, pergerakan ABCD-nya. Biasanya jarak itu digunakan oleh kecil banget. indikator yang sederhana yaitu Fibonacci Hmm. retracement. Nah, pada Fibonacci retracement kita ada level-levelnya. Kita bisa nyalakan sebentar. Hmm, masuk ya. Oke. Nah, terlihat di atas ada minus 1618. Beginilah cara mengukurnya. Oke. Nah, bila minus 1618 terhadap Fibonacci retracement itu masih dianggap terlalu jauh, kita bisa nge-add level yang lain. Lalu, nah oke. Inilah gunanya Fibonacci retracement adalah untuk mengukur seberapa jauh pergerakan harga yang akan terjadi. Lalu tariklah dari titik seperti ini sampai segini. Oke. Nah, kalau TP jauhnya di sini. Oke. Namun, bila teman-teman belum ahli dalam menggunakan Fibonacci, belum hafal dalam menggunakan level-level Fibonacci, teman-teman bisa melakukan hal sederhana, namun biasanya itu sangat efektif. Kalau teman-teman tarik garis seperti ini tadi, garis ini bisa teman-teman copy. Nah, biasanya pergerakan naik setelah koreksi akan diikuti dengan dorongan yang sama. Bila dia naik seperti ini, dia akan mengikuti dorongan yang sama. Oke, dia seperti ini. Nah, ketika teman-teman menggaris seperti ini, pada tren besarnya kemungkinan dia sampai ke sini. Nah, kalau kita tarik pada minor kecilnya, dia akan seperti ini. Lalu dia seperti ini. Nah, dia akan mengcopy nih yang ini, pindahin ke sini. Nah, bisa sampai segitu. Itu pergerakan pada trend line. Karena jarak naik biasanya sama dengan jarak naik, lalu koreksi. Naik setelah koreksi biasanya pergerakannya sama dengan kenaikan sebelum koreksi. Begitu juga penurunan. Turun sebelum koreksi biasanya sama dengan penurunan setelah koreksi. Oke. Begitu sederhananya dalam melakukan
membaca market dengan trend line, dan moving average juga Fibonacci. Namun saran saya untuk memulai atau untuk pemula, buat teman-teman yang baru pemulai, maksimalkanlah trend line. Cara menggambarnya gampang. Jangan langsung trend line yang single trend line. Kalau teman-teman banyak juga kan biasanya yang lihat single trend line seperti ini ya. Karena pembacaan single trend line seperti ini terkadang mengelabui teman-teman seolah-olah tren sedang berubah arah, padahal uh, tren sebenarnya tidak berubah arah. Kenapa? Karena masih ada zona yang belum tertembus di sini. Kalau single trend line seperti ini, kalau terlihat kan ya, oh ini sudah break, dia bisa sell. Harga sudah melakukan penembusan terhadap. Nah, kalau dilihat kayak gini kan, oh berarti ini bisa break nih. Namun, kalau teman-teman bisa menggarisnya seperti ini, oke, beda. Cara pandangnya menjadi beda. Dia masih dalam kondisi bullish momentum. Nah, terlihat. Dia masih dalam kondisi bullish momentum. Nah, oke, seperti itulah menggunakan trend line, menggunakan moving average. Jadi alasan saya melakukan buy pada gold, dia masih dalam kondisi bullish momentum karena ini belum ditembus. Oke, lalu dia mulai merespek terhadap moving average-nya, dan sebenarnya konfirmasi utama juga kalau teman-teman bisa lihat sini sudah melakukan break terhadap zona konsolidasinya. Nah, dia break atas. Nah, bisa dilihat bisa break. Oh, terjadi retest kecil di sini. Nah, itulah kenapa momentum buy pada gold saya lakukan. Oke, sejauh ini adakah pertanyaan dari teman-teman? Teman-teman kira-kira ada pertanyaan kah? Mengenai dasar-dasar trading, mengenai indikator-indikator trading itu sendiri, atau ada yang ingin melakukan? Kalau nggak mau buka mic nggak apa-apa, bisa tanya lewat chat. Tetap nggak ada suara ya Pak? Nggak ada. Ini Bapak atau Ibu Amih ya? Ibu Amih. Nggak ada suaranya Bu. Mungkin bisa di chat aja kalau Ibu mau bertanya. Posisi saya sekarang beli emas Pak. Padahal harga sedang turun. Apakah ada kemungkinan naik Pak? Ibu beli di mana? Bapak Bapak Yosi beli di mana Pak? Di level berapa? Karena menurut analisa secara daily time frame dan secara daily ya, ini masih naik emasnya. Eh, Kalau posisinya adalah beli, harusnya masih dalam progres yang baik untuk buy gitu, masih masih naik menurut saya. Bapak Yosi mungkin belinya di level mana? Apakah di level ini, level 1936? Kalau 1936 memang sedang terkoreksi emasnya. Ini berlaku di semua ya, termasuk forex, saham. Ya, betul. Ini adalah dasar menganalisa pasar mata uang, saham, kripto. Cara menganalisanya seperti ini sebagai dasar. Kalau ketika sudah masuk advance, indikator-indikator analisanya tentu berbeda nantinya. Karena pada kripto dan saham, berita-berita yang berlakunya juga beda, fundamental-fundamental yang berlaku juga beda. Tapi untuk standar analisa awal teknikal ya seperti ini, Bapak Alan.
19.3283. 19.3283. Ah, entry-nya hampir sama dengan saya, Pak. Bisa di hold aja. Karena bahkan Bapak dapat entry yang lebih baik. 19.3283. Ini masih akan naik, Pak. Entry-nya sama persis seperti saya. Mungkin Bapak menganalisa dengan benar juga. Karena memang menurut saya ini masih akan naik. Floating awal itu sangat biasa ya terhadap pergerakan mata uang apapun itu. Karena memang tidak setelah melakukan buy atau sell tidak langsung menjadi buy atau sell atau tidak langsung kelihatan pergerakannya. Namanya juga investasi Pak, jadi harus ditunggu. Padahal saya pengen banget lihat langsung praktek. Wah iya, Ibu Ami karena suaranya nggak ada Ibu. Oke, tadi 19.3283 wah Bapak masih hold saja Pak, hold aja. Masih bagus kok pergerakannya. Masih sangat memungkinkan untuk emas akan naik. Kalau mau hold panjang sampai akhir minggu, sangat bisa. Namun SL-nya dibesarin. Kalau ini intraday, intraday trade. Jadi dia hanya mengambil pergerakan hari ini sampai besok mungkin. Oke, ada lagi kah yang ingin tanyakan teman-teman? Ini emas ini masih bisa di hold nih. Bisa diambil posisinya kalau teman-teman mau. Bisa dijelaskan SL dan TP Mas. Sudah bisa dilihat SL dan TP-nya. 1926, 60, 1943 ini intraday, intraday trade. Kalau teman-teman lihat ke M30 nah terlihat jelas. Lihat jelas bahwa pergerakan sudah melakukan break pada posisi bullish ya. Sangat-sangat memungkinkan dia akan naik. Oke, ada lagi kah? Yang ingin tanyakan kita sampai jam 8 malam atau 1 jam saja. Jadi masih ada sedikit waktu dimanfaatkan buat bertanya dari teman-teman sambil melihat pergerakan emas itu sendiri. Oke, bisa diulang-ulang aja praktek sederhana trendline. Jadi menurut saya untuk awalan maksimalkan cara membaca trendline dulu. Bila sudah sangat baik dalam menggaris trendline, lalu mulai mengenal moving average 50/200. Nah, ini salah satu golden cross-nya. Lihat setelah golden cross, harga terus-terusan berada di bawah. Jadi biasanya trader-trader golden cross seperti ini ketika di golden cross, dia akan masuk lagi ketika harga mulai menyentuh moving average-nya lagi. Kalau dia adalah trader moving average ya. Seperti di level ini. Ini kan golden cross. Kalau dia menyentuh level golden cross-nya lagi, ya udah dia sell dan cuan dengan harapan, dengan asumsi harga tidak akan kembali naik. Ini hanya sebagai koreksi besar pada tren yang sedang turun. Seperti itu juga yang saya lakukan pada ini. Dia sudah golden cross, trennya secara trennya masih naik, lalu dia menyentuh moving average, lalu ada bullish candle di sini yang terkonfirmasi sebagai price action. Oke, di sini ada candle besar. Oke, dia break, lalu ya asumsinya bahwa kalau harga masih dalam kondisi bullish, harusnya dia respect terhadap moving average dan terus naik. Seperti itu analisa yang saya lakukan terhadap gold di sore hari ini. Oke, Anderson untuk forex saat ini berpotensi naik yang mana Pak? Untuk forex, nah, untuk forex karena saya tidak belum menganalisa forex tadi, mungkin nanti kita bisa lihat dari sinyal yang ada ya Pak. Nah Pak, saran IHSG sell di 31934. Kalau itu mungkin adalah daily Pak. Biasanya stop loss-nya lebih tinggi. Kalau misalkan Bapak melakukan sell,
ya nggak apa-apa. Tapi mungkin di daily, karena kalau teman-teman bisa lihat di daily atau di weekly, memang pergerakannya masih pada sell. Jadi multiple time frame itu sangat berpengaruh, Pak. Sangat berpengaruh. Yang seperti saya bilang, ini adalah sinyal intraday, yang itu 5M15 dan M30. Oke, jadi pergerakannya dalam satu hari. Kalau teman-teman melakukan mengikuti sinyal, biasanya itu adalah sinyal yang mingguan. Berlakunya biasanya pergerakannya itu sampai 1 minggu dan weekly. Jadi holdingnya juga lebih agak lama. Kalau ini holdnya biasanya cuma 1 hari. Kalau dalam 1 hari posisinya tidak baik, biasanya kita cut loss. Dan terlihat bahwa pergerakannya juga masih belum bergerak dengan benar apakah naik atau turun. Bisa jadi juga inilah kelemahan intraday. Kan saya bilang ini adalah titik F-nya. Oke, lalu naik. Kalau pergerakan daily-nya, oke, dia bisa turun sebagai koreksi besar pada harian. Itulah biasanya sinyal kayak seperti saya intraday ini adalah trader-trader yang sudah cukup advance sehingga ketika terjadi pembalikan arah, mereka sudah melakukan cut loss. Oke. Nah, sinyal-sinyal yang diberikan biasanya itu adalah sinyal-sinyal yang based on 4 jam atau daily level. Kalau kita bisa lihat di daily, kita gunakan kita gunakan kita gunakan trendline, terlihat bahwa pada daily memang trennya sedang melakukan penurunan. Nah, seperti ini. Nah, itu. Jadi, nah namun, nah kalau bisa dilihat kan pada daily, kalaupun dia naik sampai segini, stop loss-nya di sini tidak akan kena. Dia naik sebagai koreksi pada intraday, lalu turun lebih jauh. Itulah kenapa level-level daily itu uh, stop loss-nya lebih tinggi, namun lebih kuat gitu. Bapak Darsono. Apabila posisi seperti itu di saat bersamaan Bursa Amerika dibuka pukul 9, sekarang bagaimana kita menyikapinya? Volume dari Bursa Amerika mempengaruhi emas. Nah, cara menyikapinya ya ini aja Pak, santai aja bila Bapak yakin terhadap analisanya, saya yakin biasanya profit. Karena saya pun adalah trader yang mengandalkan volume. Jadi volume pergerakan Amerika, NYSE, lalu pembukaan pasar Amerika di jam 7 tadi, itu menggerakkan beberapa pair USD, termasuk emas gitu. Jadi cara menyikapinya ketika Bapak yakin dengan analisanya, saya yakin volumenya beriringan atau sama dengan analisa Bapak gitu. Jadi jangan terlalu takut terhadap volume yang masuk karena memang biasanya ketika volume masuk pergerakan harga agak volatile. Namun kalau analisa Bapak yakin seperti itu, di hold aja. Materi dasar apa ada waktu lagi Mas ke depannya? Mungkin untuk request materi dasar Bapak bisa melakukan request one on one di aplikasi kalau Bapak adalah nasabah HSB. Yang kebetulan nanti biasanya one on one sama saya juga. Jadi bisa request materi yang lebih spesifik dari Bapak sendiri. Oke teman-teman, adakah pertanyaan lagi? Kita masih memiliki 5 menit. Uh, jadi dalam 5 menit mungkin satu dua pertanyaan masih bisa dijawab. Oh, kita coba lihat juga ya mengenai proyeksi pergerakan harga pada news besar nanti malam. FOMC Federal Funds Rate. Oke, ini bentar. Share screen.
Oke, eh, karena nanti malam di jam 1 malam ada Federal Funds Rate, proyeksi kenaikan atau penurunan suku bunga. Nah, cara membacanya adalah forecast atau proyeksi bila dia lebih tinggi daripada sebelumnya menandakan kenaikan. Namun pada ntar malam suku bunganya tetap proyeksinya tetap di 5,50. Ini menandakan bahwa kemungkinan besar proyeksi suku bunga nanti malam akan sama karena kita bisa lihat dari data-data sebelumnya proyeksinya biasanya sama dan pergerakan proyeksi kenaikan suku bunga pada US dollar kalau kita bisa lihat misalkan sebelumnya adalah 5,25 dia akan tetap 5,25 setelahnya biasanya dia di setelahnya itu baru ada kenaikan ada perubahan atau penurunan. Nah, ini kan baru kemarin 5,5. Biasanya perilisan nanti mungkin akan tetap 5,5 sesuai dengan forecast. Oke, bila proyeksinya akan sesuai dengan forecast, lalu apa dampaknya terhadap US dollar? Yaitu penguatan terhadap US dollar. Nah, buat teman-teman yang sedang meng-hold gold, lakukan hold gold buy pada gold, seperti saya bilang ini intraday. Jadi ditunggu sampai jam 11 atau jam 12 malam. Bila goldnya sedang naik, mungkin bisa lakukan break even pass. Namun bila goldnya masih di sini atau sedang lakukan turun, mungkin bisa cut loss. Karena proyeksinya baik terhadap US dollar. Seperti itu. Jadi begitulah cara membaca fundamental. Oke, kita bisa lihat proyeksinya 5,5, sebelumnya 5,5 berarti tidak ada perubahan. Bila tidak ada perubahan dan tetap kemungkinan besar dampaknya sangat baik terhadap US dollar. Seperti itu. Untuk analisa pergerakan suku bunga atau proyeksi suku bunga. USDJP saat ini posisi yang tepat sell atau buy Pak di angka berapa? Kita coba analisa terakhir terhadap USDJPY. USDJPY. Oke, kita bisa lihat daily. Oke, daily level terhadap USDJPY masih sangat-sangat bullish. Oke, masih sangat-sangat bullish. Kita bisa lihat pergerakan daily-nya kan seperti ini. Oke, lalu dia mungkin sampai level 150, 138 masih sangat bullish, jadi carilah momentum untuk buy dan bila ingin melakukan momentum buy, kita lihat di time frame H1 mungkin bisa melakukan buy sekarang karena ada yang di break levelnya, ada zona konsolidasi yang di break lalu dia retest. Lakukan buy di level 147.860, SL-nya di 147.458, lalu TP-nya 1:2 aja biasanya. Misalkan stop loss-nya adalah 47, 472, 867 sekitar 40. Carilah kemungkinan sampai 148, 650. 1:2 gitu. Jadi risk reward rasionya baik. Tapi secara pergerakan dia masih sangat bullish. Ini ada kesempatan untuk buy karena ada zona yang di break. Jadi teman-teman mungkin bisa melakukan buy. Zona ini di break. Nah, akan terlihat. Nah, kalau teman-teman sudah hafal betul sama pattern-pattern, bisa buy sekarang terhadap USD JPY. Gitu. Oke, teman-teman. Seperti itu cara membaca pasar dengan dasar yaitu maksimalkan trendline, lalu gunakan moving average 50/200 itu sangat sederhana dan sangat uh, efektif. Bahkan trader-trader yang sudah advance pun seperti saya masih menggunakan itu karena itu mudah dibaca dan mudah dibaca tapi efektif gitu. Oke, begitu uh, pelajaran hari ini. Semoga semuanya bisa melakukan uji coba berulang-ulang di hari-hari berikutnya
biar teman-teman bisa menganalisa pasar dengan baik. Dan kalau teman-teman yang udah menjadi nasabah mungkin bisa memesan one on one. Oleh karena itu bergabunglah dengan HSB karena ada one on one juga yang bisa Bapak atau Ibu pesan lewat aplikasi yang kebetulan nanti saya juga yang akan membantu menerangkan mengenai pelajarannya dan di one on one itu Bapak atau Ibu bisa merequest atau memesan sendiri apa yang ingin dipelajari seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Michael untuk ulasan-ulasan dari mulai teknikal, mulai dari fundamental, terutama untuk rekan-rekan trader yang sedang menahan open posisi. Jangan lupa nih ya, ntar malam akan ada data suku bunga. Kalau kalian memang rekan-rekan trader siap nih untuk begadang, silakan luangkan waktunya di jam 1 pagi adalah data rilisnya. Dan perlu ditunggu lagi 30 menit kemudian di setengah 2 itu adalah pidatonya. Biasanya kalau kita melihat ulasan di bulan lalu antara hasil data dengan pidato terkadang berbeda. Kesimpulannya kalau memang dananya masih kuat, top up bisa di top up dari saat ini ya, mengantisipasi nanti malam trouble. Atau kalau misalkan ternyata saat ini masih clear posisi, mungkin bisa open setelah data di situ keluar. Dan jangan lupa tentukan TP dan XL-nya. Kira-kira begitu ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 1 menit, kami ucapkan terima kasih untuk sobat trader semua. Nanti untuk materi-materi berikut akan kami share melalui aplikasi HSB ataupun akan kami informasikan kepada RM-RM yang lain. Kalau misalnya ada kendala, Bapak Ibu bisa langsung edukasi one-on-one dengan para market advisor yang dapat dipilih. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya. Kami ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.